Kisah Maria Magdalena selalu menyentuh hati saya. Dan ada 7 teladan darinya yang sangat memberkati saya. Ini teladan kesetiaan di tengah kegelapan. Kesetiaan di tengah kegelapan. Yohanes 20 ayat 1, kita tahu bagaimana pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar. Ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Saudara, Maria tetap setia mencari Yesus meskipun tidak ada kepastian. Jarang orang yang setia, orang yang baik belum tentu setia, tapi orang yang setia pasti baik. Orang yang setia sekalipun tidak ada kepastian dia setia. Tapi kalau orang yang hanya sekedar baik, dia cuma mau cari untung, saudara ya. Kalau nggak ada sesuatu dia cepat tuh, langsung pergi, saudara. Tapi dari kisah Maria Magdalena, kegelapan tidak memadamkan kesetiaannya. Kegelapan tidak memadamkan kesetiaan. Kesetiaan dalam iman Kristen ini bukan diuji saat terang, tapi saat kabut menyelimuti harapan. Maka kita perlu seperti Maria pada masa kini. Sekalipun kita menghadapi masa yang tidak pasti, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang mau saya katakan, baik dalam keluarga, pelayanan, atau kesehatan, dari kisah Maria Magdalena ini mengajarkan kita jangan berhenti mencari Tuhan hanya karena keadaan gelap. Setia itu bukan merasa, tapi memilih untuk tetap berjalan. Dan dari sini kita belajar tentang teladan menangis yang jujur di hadapan Tuhan. Teladan menangis yang jujur di hadapan Tuhan. Yohanes 20 ayat 11. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Saudara, Maria tidak menyembunyikan dukanya. Dia menangis dengan tulus. Dalam Alkitab ada air mata bukan tanda kelemahan, tetapi ekspresi iman yang sedang bertanya. Yesus sendiri menangis. Yohanes 11 ayat 35. Dari sini kita belajar setiap kita, terutama perempuan Kristen, dituntut kuat. Dan Maria menunjukkan bahwa menangis sebenarnya, apalagi kalau kita menangis di hadapan Tuhan, itu bentuk keintiman dan kekuatan sejati. Tuhan tidak mengabaikan air mata kita, dia menafsirkannya sebagai doa yang terdalam. Saudara, kita juga belajar dari Maria, teladan bertahan ketika orang lain pulang. Bertahan ketika orang lain pulang. Yohanes 20 ayat 10-11. Maka pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu. Dari sini kita tahu Petrus dan Yohanes kembali ketika dia melihat dengan logika tidak ada apa-apa. Tapi kenapa Maria tetap tinggal? Kenapa dia tidak mengikuti arus seperti Petrus dan Yohanes dan seperti kita yang kebanyakan mengikuti arus, saudara? Maria memilih bertahan karena cintanya yang besar, kasihnya yang sangat tulus. Bahkan di tempat yang tidak nyaman itu terbukti, saudara. Demi menemukan, walaupun awalnya dia ingin menemukan jasad Yesus, bahkan jasad aja sangat berharga bagi dia, saudara. Saudara, di dunia kadang kita melihat begitu cepatnya menyerah. Tapi kisah ini mengajarkan kita bahwa iman yang bertahan akan membawa perjumpaan yang transformatif. Iman yang bertahan membawa perjumpaan yang transformatif. Kadang mujizat tidak datang kepada yang cepat, tetapi kepada yang tetap setia. Saudara, setialah apapun situasi Anda, segelap apapun, sesenyap apapun, setialah di dalam Tuhan. Yang keempat, kita belajar teladan mengenal suara Yesus secara pribadi. Yohanes 20 ayat 16 kata Yesus kepadanya, Maria. Maka Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, sang guru. Maria awalnya tidak kenal Yesus secara visual, tapi kenal suaranya. Ini menegaskan pentingnya keintiman pribadi, relasi pribadi, bukan sekedar kehadiran lahiriah. Saudara, setiap perempuan yang berakar, setiap kita yang berakar dalam firman akan mengenali suara Tuhan, bahkan dalam musim krisis, saudara. Dunia bisa membisingkan, tapi percayalah suara Kristus memulihkan dan menuntun, saudara. Kenalilah dalam doa dan firman.
Yang kelima, teladan menanggapi panggilan dengan cinta dan hormat. Yohanes 20:16 jelas berkata, Maria berkata kepadanya, Rabuni, guruku. Sapaan Maria bukan hanya ucapan, tapi seruan kasih dan hormat. Rabuni ini menyiaratkan hubungan personal yang penuh kerinduan rohani. Saudara, Yesus bukan sekedar guru bagi Maria, tapi pribadi yang telah mengubahkan hidupnya. Bagi perempuan Kristen penting untuk mengenal Tuhan bukan hanya sebagai penyedia, tapi sebagai guru hidup, tempat belajar, tempat bertumbuh dan dibentuk. Panggilan Tuhan bukan beban, saudara, tapi ini undangan untuk berjalan lebih dalam lagi bersama Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Saudara, kita juga belajar teladan menerima perubahan musim dalam relasi rohani. Yohanes 20:17, janganlah engkau memegang aku, katanya pada Maria, sebab aku belum naik kepada Bapakku. Saudara, Yesus sedang menuntun Maria dan saya berdoa menuntun kita semua beranjak dari relasi fisik menuju relasi rohani. Ini menyimpulkan pertumbuhan iman ke level kedewasaan. Saudara, perempuan dan kita semua sering sekali terikat pada bentuk-bentuk kehadiran Tuhan yang lama. Dari kisah Maria mengajarkan kita bahwa kedewasaan rohani berarti berani memasuki bentuk relasi yang baru bersama Tuhan. Iman yang dewasa tidak tergantung pada perasaan, tapi pada pengenalan akan Dia yang tidak berubah. Saudara, yang ketujuh, teladan menjadi saksi kebangkitan yang pertama. Yohanes 20:18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Maria menjadi pembawa berita pertama setelah kebangkitan. Dia tidak hanya menerima tapi juga menyampaikan. Saudara, Tuhan mempercayakan pesan teragung kepada seorang perempuan. Setiap perempuan memiliki suara Injil yang layak didengar. Maria membuktikan bahwa masa lalu tidak membatalkan panggilan. Masa lalu tidak membatalkan panggilan. Saudara, Luka tidak mendiskualifikasi, justru memurnikan misi. Perempuan hari ini dipanggil untuk berkata, aku telah melihat Tuhan di tengah yang haus akan harapan, saudara. Dari sini kita belajar Maria adalah wajah kita semua, pernah dihancurkan, dipulihkan, namun juga dipanggil untuk diutus. Dalam setiap teladannya, kita menemukan refleksi bahwa setiap orang yang bangkit dari luka dan berani menjadi suara kasih yang hidup. Saudara, seperti pelayanan apapun tidak didefinisikan oleh masa lalu, tetapi oleh suara Yesus yang memanggil nama kita masing-masing dan akan mengutus kita dengan misi mulia. Dari kisah Maria Magdalena juga kita berefleksi dari luka ke pertobatan. Tuhan memanggil kita bukan hanya dari kekuatan kita, tetapi juga dari kelemahan yang berani dibawa kepadanya. Jadi jangan terlalu tenggelam dalam kedukaan hingga kita tidak kenal siapa Tuhan lagi. Dari Yohanes 20:14-15 khususnya, sesudah berkata demikian dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka penunggu taman. Dari sini kita belajar, karena begitu dalamnya kesedihan hingga kehadiran Yesus tidak dikenalinya, kedukaan dan luka bisa membutakan mata rohani kita, bahkan terhadap kehadiran Tuhan. Kesedihan yang tidak dikembalikan kepada Tuhan bisa menjadi tirai yang menghalangi perjumpaan dengannya. Yesus hadir, tetapi Maria lebih dikuasai oleh apa yang dia rasa dan pikir, bukan kemungkinan bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Jangan biarkan luka membuatmu melewatkan kehadiran Tuhan. Belajarlah mengakui rasa duka dan berharap di dalam iman. Iman tidak selalu menghilangkan air mata, tetapi membuka mata kita untuk melihat siapa yang berdiri di baliknya. Dan jangan berusaha mengikat Tuhan dengan cara lama.
Saudara, Maria ingin memegang Yesus terus dan menahan kehadirannya secara fisik. Ini bentuk keterikatan kepada pengalaman lama atau relasi lama yang harus diubah. Iman tidak stagnan. Tuhan menuntun kita